Sebetulnya para sahabat itu banyak meriwayatkan hadis ribuan ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja apa yang sampai, yang terawat rapi, terus tersambung dan sempat diriwayatkan kepada tabi'in yang mengambil dari para sahabat tersebut, atau kepada para sahabat-sahabat yang mengambil kepada sahabat juga. Sehakikatnya mereka itu meriwayatkan ribuan hadis. Soalnya hidupnya sama Nabi kok. Tiap hari sama Rasulullah SAW. Nabi terus menyampaikan apa hikmah-hikmahnya, mutiara-mutiaranya. Ya, kalau kita mau pikir-pikir, masa cuma apa? Cuma ratusan, ya pasti lebih lah. Cuma yang terawat rapi itu yang sampai sanadnya dan segala macamnya, sehingga hanya cuma beberapa saja. Atau apa sahabat yang lebih dekat, masa Sayyidina Abu Bakar yang dari awal kok meriwayatkan hadis tidak sebanyak Abu Hurairah? Karena memang tidak tugasnya di situ. Inilah kadang orang salah kaprah, ya dipermasalahkan. Oh masa Abu Hurairah yang baru masuk Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah, tapi meriwayatkan hadis lebih banyak dari para sahabat yang sudah beriman dari semenjak masa di Mekkahnya Rasulullah SAW. Ini terjadi, ini pasti ada sabotase dan segala macam. Ini mereka yang tidak paham, tidak mau meneliti. Kalau dipikir-pikir, coba lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sibuk selalu sama Nabi terus, sibuk ngurusin urusannya Nabi. Kalau Abu Hurairah nggak ada kerjaan apa-apa. Kerjaannya cuma apa? Nulis terus apa yang dia bisa dapat dari Rasulullah, diabadikan semuanya. Dan wayantasib memang fokus setelah peninggalan Nabi, fokus untuk apa? Untuk menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar sudah nggak sibuk sama urusan masyarakat, urusan umat. Jadi khalifahnya baginda Rasulullah SAW. Makanya harus dipikir dengan apa? Dengan cerdas lah. Ya. Jangan asal-asalan main tuduh ini Abu Hurairah mustahil. Ini pasti ada sesuatu, ada terjadi yang ini masalahnya. Nah, beliau meriwayatkan diantaranya hadis ini tadi ya, bahwasanya apa? Rasulullah SAW memberitakan, laqaitu Ibrahim SAW lailata usriyah. Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim di malam aku di Isra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit keberapa? Nabi Ibrahim itu kalau disifatkan perjumpaannya dengan Rasulullah melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Berarti di langit yang ke-7. Di langit yang paling tinggi. Kemudian apa? Faqala ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aqri ummataka salam. Sampaikan kepada umatmu salam dari. Nah, kata ulama, sepatutnya kita yang mendengar hadis ini, yang sampai kepada kita hadis bahwasanya Nabi Ibrahim mengucapkan apa? Mengucapkan salam kepada kita. Hendaklah an yaqulu alaihi salam wa rahmatullah. Atas beliau juga salam, yaitu atas Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini banyak punya peran. Ya, di antaranya apa ini adalah pesan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad di malam Isra wal Mi'raj. Kemudian apa? Sebelumnya Nabi Ibrahim juga apa? Di masa hidupnya minta kepada Allah di dalam doanya, yang Nabi katakan ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doa daripada ayah atau moyangku Nabi Ibrahim. Apa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nah, ini jasa Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Diabadikanlah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya apa? Kita harus membaca setiap sholat 5 waktu sholawat untuk Nabi Ibrahim. Padahal sholat kan banyak ya. Tapi kenapa yang dibawa di dalam setiap ibadah sholat 5 waktu kita adalah sholawat kepada Nabi Ibrahim? Karena apa? Nabi Ibrahim punya peran dan punya jasa untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai apa? Sebagai jazaan lahu, balasan untuk Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalawat wa azka salam.
La ilaha illallah. Wa akhbirhum, kemudian apa, kabarkan kepada mereka, kata Nabi Ibrahim yaitu umat Nabi Muhammad, anal jannata thayyibatut turbah, bahwasanya surga itu tanahnya wangi. Karena apa, dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya pasirnya surga, tanahnya surga itu al-misik wa za'far. Tanahnya itu adalah misik dan aroma wangian yang paling mahal, yang paling wangi yang pernah diketahui. Thayyibatut turbah, azbatul ma, kemudian airnya juga tawar. Sebetulnya azbah itu maknanya adalah sedikit manis. Ada sedikit manis. Dalam ayat surat Muhammad atau Allah Ta'ala ini, fiha anharun min labanin musaffa wa anharum min ma'in ghairi asin. Sungai yang mengalir dari air yang apa? Ghairi asin. Ghairi asin itu tidak payau, tapi manis, sedikit ada rasa manis. Jadi air yang paling nikmat itu adalah adem. Adem itu bukan tawar sebetulnya. Ada rasa manisnya di lidah kita. Kalau mau tahu air yang paling bagus, kalau ada rasa manisnya, itu air yang paling bagus. Makanya dalam apa, doa minum saja apa Nabi nyatakan, alhamdulillah ja'alal ma'a adban furat wa lam yaj'alhu milhan mujad. Syukur kepada Allah, Allah jadikan air ini adban furata, dingin dan juga apa, ada manis, dan tidak dijadikan milhan mujad, tidak dijadikan kecut dan apa, asin rasanya. Wa akhbirhum anal jannata thayyibatut turba azbatul ma wa annaha qi'an, dan surga ini masih lega, masih apa, masih kosong, ya bisa dibilang tandus. Tapi nanti dalam apa, dalam riwayat yang lain menjelaskan tentang apa, bahwasanya apa, Allah Ta'ala jadikan surga itu ada dua ya. Surga itu ada dua. Apa dalam ayatnya? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini ada yang mengatakan jannatan ini gimana? Jannatan fid dunya, jannatun fid dunya, wa jannah fil akhirah. Surga di dunia dan ada yang mengatakan memang nanti di surga itu dua. Ada jannah yang ma'murah, sudah surga yang sudah dipenuhi dengan gusur, bangunan, pepohonan, buah-buahan dan lain sebagainya. Ada lagi yang masih kosong. Nah, masih kosong itulah nanti yang apa? Kita yang memakmurkannya dan membangunnya dengan amal-amal saleh itu. Di antaranya dari hadis ini yang mengatakan apa? Ajarkan kepada umatmu untuk apa? Wa anna zurasuha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kata ulama, dua surga. Ini ada yang sudah makmur, sudah dibangun, sudah disediakan, sudah siap pakai, ya. Ada yang masih kosong. Nah, itu nanti tergantung kita bagaimana kita yang membangun dan memakmurkan. Wa anna gharasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat ada tambahan wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian warawaina fihi an Jabir radhiyallahu taala anhu 'an Nabi. Lalu kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi, kalau di kitab ini apabila disebutkan warawaina itu berarti Imam Nawawi meriwayatkan dari mereka semua. Dari Imam Tirmidzi, dari Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Hanya saja beliau tidak sebut. Dan dari awal kitab beliau sudah jelasin. Beliau enggak sebut dari fulan sampai ke Imam Tirmidzi, dari fulan ke fulan sampai ke Imam Abu Dawud. Beliau langsung saja warawaina fihi an Jabir radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana apa, man qala subhanallah wa bihamdih, siapa orang yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih, maka bahurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan untuknya korma di dalam surga. Nah, ulama mengatakan maksud nakhlah ini maknanya bisa nakhlah hakiki,
bisa memang benar-benar kurma secara hakikat ditanamkan buat dia nanti di surga. Dan kita tahu apa semua yang di surga itu beda apa, beda rasa, beda ukuran, tidak seperti di dunia. Ya, tidak sama sekali. Karena apa, surga itu apa, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Walaupun nanti disifatkan dengan apa, pisang misalnya apa, wadhillin mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin katsirah. Naam, itu gambaran saja, pendekatan, tapi nanti pisangnya beda, nggak sama pisang dunia. Tufah apel surga tidak sama dengan apelnya surga. Cuma pendekatan saja ya, agar apa, tergambarkan buat kita. Ada yang mengatakan maknanya majazi. Jadi bukan apa, bukan betul-betul ditanamkan korma, tapi apa, bi'adhamiha. Korma itu pohon yang besar, maksudnya akan ditanamkan baginya pepohonan yang besar, atau diberikan ganjaran yang besar baginya nanti di surga kelak di yaumil qiyamah. La ilaha illallah. Jadi apa, ketetapan ganjaran dan apa, manisnya ganjaran yang akan diterima kelak nanti di yaumil qiyamah. Lalu apa? Warawaina an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qultu ya Rasulullah. Dan diriwayatkan apa? Beliau mengatakan dari Abi Dzar. Ini kita selesaikan saja ya, biar nanti ketemu kita sudah masuk ke fasal atau bab berikutnya. Nanti baru mulai kepada pembahasan kita. Ini baru nanti mulai menjelaskan tentang zikir ini, bacaan mau tidur, bacaan bangun tidur dan seterusnya. Ini beliau meriwayatkan apa, rawaina an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Abi Dzar berkata kepada Rasulullah, ayyul kalam ahabbu ila Allah ta'ala. Kalam, ucapan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala mastafallahu ta'ala li malaikati. Apa yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala untuk para malaikat. Allah jadikan untuk para malaikat selalu ibadahnya adalah kalimat ini. Karena malaikat kan mutanawwi, malaikat macam-macam. Ada yang kerjaannya sholat, kerjaannya cuma apa, berzikir. Ada yang kerjaannya istighfar, ada yang kerjaannya sholawat kepada Nabi Muhammad. Macam-macam, banyak tugas. Yang Allah pilihkan untuk malaikat kalau adalah Subhana Rabbiya wa bihamdi, Subhana Rabbiya wa bihamdi. 2 kali, diulangnya dua kali. Namun ada riwayat lain, di antara seperti di kitab Fathul Ilah, itu dibacanya 3 kali. Subhana Rabbiya wa bihamdi, Subhana Rabbiya wa bihamdi. Ini yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya dan merupakan kalimat atau ucapan yang paling afdal. Bahkan minal Quran, bahkan daripada Quran. Ya. Kecuali apa? Kecuali ada zikir yang apa sifatnya maksus, maka zikir itu lebih afdal. Ya, misalnya Nabi pilihkan untuk dalam keadaan tertentu bacanya zikiran ini, maka itu lebih afdal bahkan daripada baca Quran dan zikir-zikir yang sifatnya zikir lepas, yang boleh atau boleh kita dawamkan kapan saja. Nah, lalu beliau apa mengatakan, wa hadza hina asyra'u fi maqsudil kitab. Ini sekarang waktunya untuk masuk kepada tujuan kitab ini, yaitu kitab Al-Adhkar, yaitu apa? Untuk menjelaskan wa'adkuruhu ala tartibil waqi' ghalib. Nanti akan aku sebutkan sesuai dengan susunan secara al-waqi', yaitu kehidupan nyata kita biasanya tertibnya seperti apa?
Pertama apa? Bangun tidur, terus nanti situ ke kamar mandi, wudu, bangun untuk melaksanakan sholat sunnah dan lain sebagainya. Terus ala tertib sampai beliau hatta wa abda bi awal istighal al-insan min naumihi thumma ma ba'dahu ala tertib ila naumihi, sampai nanti tidur lagi di malam hari. Thumma ma ba'da istiqadatihi fil lail allati yanamu ba'daha. Terus apa? Nanti juga setelah maksudnya bangun malamnya. Yang habis itu dia tidur lagi, kemudian nanti bangun mempersiapkan diri untuk bangun subuh. Itu semua nanti dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Al-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kita sehat afiat, taat dan ibadah istiqamah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.